Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, seperti biasa masih di sesi tanya jawab terkait ibadah umrah atau ibadah haji ya. Karena mungkin ini sudah hampir memasuki musim umrah, udah sebentar lagi ini udah berangsur-angsur jemaah umrah yang akan berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, kali ini insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini pertanyaan masih terkait dengan sandal jepit ya. Kalau kemarin tuh kan saya pernah upload pada saat melakukan ibadah tawaf boleh nggak pakai sandal jepit. Ternyata ini ada yang bertanya seperti ini nih Bapak Ibu. Mohon diperhatikan. Ustadz, saya hampir 4 kali melakukan ibadah umrah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah masih diberikan rezeki, masih diberikan kesehatan. Tapi yang perlu saya tanyakan Ustadz, waduh ini apa ini? Setiap kali saya melakukan ibadah umrah, sandal saya selalu hilang Ustadz. Bahkan pernah saya melakukan ibadah umrah di tahun 2016. Itu nyampe 4 kali saya beli sandal jepit Ustadz. Kemudian setelah pandemi saya juga melakukan ibadah umrah, hilang juga, pernah 2 kali, pernah 1 kali. Itu menurut Ustadz bagaimana? Mohon penjelasannya. Aduh, Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, terkait dengan sandal selalu hilang pada saat berada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ini perlu saya menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu. Sebetulnya sandal hilang itu bukan azab dari Allah. Bukan azab dari Allah. Saya kurang sepakat dan kurang setuju. Nah, saya lebih setuju itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Karena banyak terkadang di antara jemaah umrah itu yang beranggapan setiap kali sesuatu yang hilang di tanah suci Mekah Madinah bukan hanya sekedar sandal jepit, bahkan ada barang-barang berharga seperti dompet, kemudian paspor, dan macam-macam. Itu kadang beranggapan, waduh ini jangan-jangan dosa saya ini ditampakkan oleh Allah di sini gitu kan, di tanah suci Mekah atau di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Sebetulnya Bapak Ibu kalau bicara masalah azab itu bukan sekarang, bukan pada saat kita berada di tanah suci Mekah Madinah. Itu terlalu ekstrim, terlalu serem buat saya gitu kan. Jadi bahkan nih orang yang akan berangkat ke sana itu seakan-akan takut gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita beranggapan atau berpatokan kepada hal-hal yang seperti itu. Misal sandal kita hilang, ingat kalau kita masa muda kita gitu kan pernah nyolong mangga atau pernah nyolong singkong, pernah nyolong ayam dan lain sebagainya. Nah, hal yang seperti ini kan menurut saya membuat kita resah gitu loh Bapak Ibu. Oke lah, kita mungkin bisa punya sedikit atau sebesit di hati kita beranggapan seperti itu sehingga kita memperbanyak istighfar. Enggak apa-apa. Tapi itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan azab itu nanti Bapak Ibu di yaumil hisab ya, di hari kiamat. Itu baru kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Seperti itu. Jadi setiap amal kebaikan sekecil apapun itu akan mendapat pahala, akan mendapat imbalannya seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti mesti. Tapi sebaliknya barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat sekecil apapun, ya kan? Walaupun itu sekecil binatang semut sekalipun, itu nanti akan mendapat balasannya indallah. Kira-kira seperti itu. Azab itu bukan sekarang. Jadi kita jangan pernah beranggapan kalau sandal jepit kita selalu hilang saat melakukan ibadah umrah, saat melakukan ibadah haji.
lalu kita beranggapan dosa-dosa kita ditampakkan di sana. Saya kurang sependapat, kurang sepakat. Itu mungkin semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Nanti insya Allah saya akan jelaskan kenapa bisa hilang, gitu loh. Jadi kesimpulannya, ini bagi yang bertanya di kolom komentar terkait dengan sandal yang selalu hilang, itu kita kurang hati-hati, gitu loh Bapak Ibu. Kurang hati-hati. Kenapa? Karena sekarang itu kalau untuk di Masjidil Haram Bapak Ibu, kalau disimpan di luar, saya mulai tahun 2001 awal masuk ke Mekah. Itu kan kalau disimpan di luar kan ada tuh tempat penyimpanan. Nih bisa kita lihat di sini. Ini seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Itu ada tempat penyimpanan sandal di luar gerbang gitu kan, di luar pintu utama. Bukan dicuri orang, tapi karena dari saking numpuknya akhirnya oleh tim-tim pembersih ya, oleh karyawan Masjidil Haram itu ditumpuk di salah satu tempat. Setahu saya kalau di Mekah itu yang sejajar dengan jalan yang ke Mispalah. Nah, pernah saya temukan di situ numpuk banget Bapak Ibu, persis di depan Tower Hilton di situ. Ya susah juga kalau cuman sandal jepit mau nyari kan, karena campur aduk di situ Bapak Ibu. Sehingga saya punya anggapan kalau harus nyakar-nyakar nyari sandal jepit, mendingan kan beli seperti itu. Artinya apa? Seumpama sandal kita itu sering hilang di sana, itu bukan dicuri orang, bukan karena azab kita sering nyuri ayam misalnya, bukan, tapi memang itu karena numpuk. Nah gitu loh. Nah kalau ada orang yang mengatakan itu ujian, itu saya lebih sependapat, lebih sepakat gitu kan. Mungkin menguji kesabaran kita, gitu kan, bagaimana seorang hamba ini sabar nggak pada saat nanti sandalnya dibersihkan. Nah saya lebih setuju seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan pernah beranggapan itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini saya mau ngasih tips buat para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji. Ini sekarang gini nih, setiap kita mendaftar umroh atau mendaftar haji biasanya dikasih perbekalan koper besar, koper kecil, kemudian batik seragam gitu kan, tas paspor, dan dilengkapi dengan semacam kain pembungkus sandal, ya, pembungkus sandal. Nah seperti ini nih kira-kira, ya, tempat sandal lah. Nah itu usahakan kalau di Masjidil Haram nih, saya akan membahas di Masjidil Haram. Itu mau sholat misalnya di situ ada tempat penyimpanan sandal yang deket dengan kita sholat gitu loh Bapak Ibu. Udah taruh aja di situ gitu kan. Tapi dibungkus ya, jangan, kan kebanyakan tuh jemaah-jemaah luar gitu kan, saya perhatikan itu kurang sopan lah. Ada kadang yang masih basah-basah seperti itu. Ya Allah, itu kurang etis lah kelihatannya, kurang takdim. Karena kalau kita lihat sejarah dari imam-imam besar dulu Bapak Ibu, seperti yang diceritakan misalnya di dalam kitab karangan Ad-Diktur As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik itu Al-Hajj Fadail wa Ahkam, kalau tidak salah, itu pernah saya baca. Dari saking takdimnya, dari saking menghormati tanah haram Baitullah, apalagi kalau di Masjid Nabawi sudah menjadi Jarul Mustafa, kita sungkan, kita ibaratnya seakan-akan takut su'ul adab, ibaratnya takut akhlak kita tercela, itu nggak dipakai sandalnya, nggak dibawa ke dalam. Itu diceritakan. Jadi Imam Malik itu nggak berani nenteng sandal, nggak berani membawa sandalnya masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah seperti itu kira-kira ulama di zaman dulu Bapak Ibu, yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Malik ini, ya kan. Nah makanya saya kalau ngelihat orang-orang luar, bukan hanya orang luar, orang Indonesia yang kadang sandalnya masih basah ya kan, sandal jepitnya masih basah, terus kemudian dibawa masuk, ditaruh di depannya, kena jidat kita saat sujud. Waduh. Nah, sehingga kembali lagi ke pembahasan yang awal tadi terkait dengan tips gitu kan, supaya nggak hilang. Itu nanti kita simpen di kantong plastik atau mungkin kain yang sudah dibekali oleh travel kita gitu kan. Itu hampir mayoritas sekarang travel sudah menyediakan tempat sandal.
semacam kain seperti itu. Itu supaya lebih sopan Bapak Ibu, supaya kita nggak su'ul adab seperti itu. Apalagi di Madinah kita menjadi Jarul Mustafa berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat ya, tips dari saya Bapak Ibu, kalau mau sandalnya nggak selalu hilang, ya pas mau masuk ke Masjidil Haram atau pas mau masuk di Masjid Nabawi, itu selalu dibawa tapi dibungkus. Nah, kalau di Masjid Nabawi Bapak Ibu, itu di luar ada juga tuh tempat penyimpanan sandal, di dalam juga ada. Itu ada nomornya semua. Jadi Bapak Ibu nanti, ini hanya sedikit masukan ya, Bapak Ibu pas masuk gitu kan, jadi ingat nomornya tuh. Karena dulu saya di awal-awal saya masuk ke Mekah gitu kan, saya kan asal naruh aja gitu Bapak Ibu, jadi nggak ingat nomornya. Akhirnya pas sholat saya kegeser, yang tadi di saf belakang ternyata ke depan gitu kan, untuk ngisi saf. Akhirnya saya lupa. Wah, kebetulan saya nggak ingat nomornya. Makanya catat nanti, atau paling tidak Bapak Ibu di foto pakai handphone ya, supaya ingat. Karena sekarang zaman udah canggih ya, foto pakai handphone misalnya 223 atau 332. Nanti kita cari angka-angkanya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini sedikit masukan atau tips dari saya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.